Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendy Naini dengan NIM 202304201113, mahasiswa akuntansi 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini, saya menjelaskan proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan atau fraud menggunakan metode decision tree. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan terjadinya fraud, serta bagaimana pola hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara sistematis melalui pohon keputusan. Berikut saya akan menjelaskan dari awal, yaitu dari data Excel. Data Excel ini sebelumnya sudah saya save, lalu kita masuk ke Rapid Miner. Setelah itu kita masukkan di operator itu read Excel, lalu kita drag, kemudian split data. Split data kita drag, lalu kita masukkan set row. Selanjutnya kita masukkan decision tree. Lalu kita drag, itu apply model. Lalu yang terakhir adalah performance. Kita ambil yang classification, kita drag. Sudah. Setelah itu yang split data ini kita taruh bawah aja. Begitu pula dengan apply model. Lalu kita sambungkan dulu out di exa, par di exa, lalu exa ke decision tree track. Setelah itu yang mode masuk di apply model yang mode, yang exa masuk di uni, lalu lab masuk di performance lab, dan masuk di model, setelah itu kita masukkan data. Data yang tadi kita sudah download, masukin di lalu kita blok dari 16.000 itu sampai bawah. Lalu di next ini kita ganti semua, yang C kita ganti transparansi, akuntabilitas, responsibility, integrasi, kewajaran. Transparansi,
Terus selanjutnya akuntabilitas. Lalu selanjutnya itu ada responsibility dan independensi. Respon. Dan yang terakhir kewajaran lalu fraud. Lalu kita ganti change role dulu. Kita ganti label. Dan di change type itu kita ganti binominal. Sudah selesai, lalu finish. Pada split data ini kita add entry ratio 0,7, lalu add lagi 0,3. Oke, pada set role ini kita kasih yang pro, kita ganti label is to apply. Setelah sudah, lalu kita run. Dan keluar decision tree-nya. Saya akan mengubah decision tree-nya menjadi 5 bagian. Lalu kita run. Jadilah seperti ini. Pada model ini menggunakan beberapa variabel independen, yaitu kewajaran, independensi, responsibility, dan transparansi. Node paling atas atau root node adalah variabel kewajaran dengan batas nilai 9,5. Jika nilai kewajaran kurang dari 9,5, maka keputusan langsung ya. Jika nilai kewajaran lebih dari 9,5, maka proses dilanjutkan ke variabel independensi. Selanjutnya, pada variabel independensi terdapat 2 batas keputusan, yaitu 12,5 dan 15,5. Jika independensi kurang dari 12,5, hasil prediksi adalah ya. Jika independensi lebih dari 15,5, maka keputusan dipengaruhi oleh variabel responsibility. Pada variabel responsibility digunakan batas nilai 7,5. Jika responsibility di atas 7,5, maka hasilnya iya. Jika responsibility di bawah 7,5, maka hasilnya tidak. Selain itu, ada beberapa cabang keputusan juga digunakan variabel transparansi yang menunjukkan bahwa faktor transparan turut memengaruhi keputusan akhir dalam kondisi tertentu. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa kewajaran dan independensi merupakan faktor paling dominan karena berada di tingkat awal pohon keputusan, sedangkan variabel lain berperan sebagai faktor pendukung. Lalu pada performance vektor performance ini menunjukkan hasil evaluasi kinerja model decision tree menggunakan confusion matrix dan nilai akurasi.
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai accuracy sebesar 61,25%, yang berarti model mampu mengklasifikasi data yang benar sebanyak 61,25% dari total data. Pada conversion matrix dapat dijelaskan sebagai berikut. Model berhasil memprediksi kelas IA dengan sangat baik, terbukti dari nilai 97,24%. Namun kemampuan model dalam memprediksi kelas tidak masih rendah, dengan nilai recall hanya 6,32. Dari sisi precision diperoleh precision untuk kelas tidak sebesar 60%. Lalu jika kita ubah di criterion-nya, decision tree kita pakai information gain, lalu kita run dan kita lihat di performance factor, kita bisa melihat bahwa model berhasil memprediksi kelas IA dengan sangat baik, karena dinilai 75,17%. Lalu di kelas yang tidak adalah 63,16%. Precision untuk kelas tidak itu ada di 62,50%. Jadi akurasi yang didapat di information gain itu adalah 70,42%. Lalu kita ganti ke Gini index. Pada Gini index lalu kita run. Pada performance factor-nya didapat akurasi sebesar 70,42%. Dan pada kelas ya terdapat nilai 75,17%. Di kelas 3 63,16%. Dari hasil ini class precision-nya terdapat 62,50% di tidak dan 75,69% di ya. Lalu kita coba hilangkan apply running dan apply pre-running. Lalu kita run, terus kita buka performance vektornya. Di sini terdapat akurasi 70,83%. Dan di kelas 3 itu terdapat nilai 64,21% dan di kelas ya terdapat nilai 75,17%. Maka hasil semuanya di kelas 3 itu 62,89% dan di kelas ya 76,22%. Lalu kita ganti lagi di gain ratio. Kita run. Kita lihat di performance factor terdapat akurasi 61,25% dan di kelas tidak ada 2,11% dan di kelas ya terdapat 100%. Lalu kita ganti kriterianya di information gain. Bentaran kita masuk ke performance factor. Di sini terdapat akurasi 70,42% dan di kelas 3 terdapat 62,11%, di kelas ya 75,86% dan menghasilkan nilai di kelas 3 itu adalah 62,77% dan di kelas ya adalah 75,34%. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.